Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la haula wala quwata illa billah. Amma ba'd. Ya, saya dari Ekonomi Syariah semester 5 dalam rangka mengerjakan UAS program studi kewirausahaan dengan dosen pengampu Bapak Hasan Sultoni. Di sini saya akan mewawancarai salah satu owner daripada produk yang ada di Tulungagung yang produknya cukup lumayan terkenal, yaitu Teclean, Tulungagung Clean. Itu apa mas? Tulungagung. Yes, Teclean aja. Teclean aja ya. Teclean adalah sabun. Sebuah produk yang bergerak pada pembersih. Kita akan tanya-tanya kepada Mas. Oh ya, sebelumnya perkenalkan, namanya Mas Abdurrahman. Dia dulu kuliah di Kediri dan mendirikan produk itu, dan sekarang sudah punya sekitar beberapa karyawan. Sekarang kita tanya, seperti apa dia ini kok bisa terinspirasi mendirikan perusahaan kebersihan itu, seperti apa? Apakah melihat title kotor lalu dia ada ide, oh saya ingin membuat sebuah sabun pel seperti itu? Monggo Mas Abdurrahman. Oke, sebenarnya saya kurang puas juga masalah perkenalannya cuma singkat. Oke, sebenarnya kalau dilihat dari asalnya, saya sebenarnya tidak punya bakat sama sekali untuk sabun ya. Lebih lagi sabun yang saya buat itu adalah sabun yang terbuat dari bahan-bahan kimia. Dan saya lulusan bahasa Inggris. Nggak masuk akal ya. Nah, kecuali kalau bahan-bahan kimia memang menggunakan bahasa Inggris. Nah, itu masuknya di situ aja. Iya. Tapi itu saya yang entertain diri. Nah, lalu terinspirasi dari kenapa kok saya milih sabun itu sebenarnya asalnya tidak ada rencana apa-apa, hanya punya cita-cita menjadi pengusaha, pengen meningkatkan kesejahteraan. Nah itu sebenarnya. Terus saya cari bentuk wirausaha apa yang sekiranya mudah bagi saya. Terus akhirnya ketemu adalah barang-barang yang digunakan atau dikonsumsi, ya dipakai sehari-hari. Saya pernah coba makanan. Nah, kita tahu makanan itu kan prospeknya itu tidak jelas kalau menurut saya. Kalau mungkin ya beberapa orang juga demikian. Karena makanan kayak apa? Misalkan nasi pecel, banyak nasi pecel jualan. Mungkin di setiap gang aja mungkin ada sekarang. Terus atau makanan yang lain semacam bakso, sate dan sebagainya itu banyak di sekitar kita. Akhirnya, ini kayaknya langkahnya lama. Kita harus coba cari tahu pasarnya seperti apa dan sebagainya. Coba carilah produk yang dipakai setiap hari tapi tidak banyak yang jual. Ketemulah sabun. Sabun itu susah nggak sih dibikin? Nah, setelah saya coba cari-cari tahu, googling, tanya sama orang yang pernah membuat, bahkan di toko-toko kimia kita tahu, mungkin kalau ada di antara kita yang tahu toko kimia itu banyak yang menyediakan sabun. Berarti otomatis di benak saya seakan-akan berkata, oh sabun itu mudah dibuat. Buktinya ternyata banyak. Yang kita tahu hanya tahunya Soklin, Rinso dan sebagainya, merek-merek yang lain. Ternyata banyak yang oplosan, istilahnya oplosan itu tidak bermerek. Akhirnya mulailah kita mencari-cari. Saya yang mencari-cari bahannya itu apa. Oh bahannya macam-macam gini-gini nih. Beberapa bahan itu tidak dijumpai di toko A, tapi ada di toko B. Nah jadi coba cari terus sampai ketemu. Saya bikin itu kapasitas sedikit, cuma 1 ember, sekitar 10-15 liter. Ini pertanyaannya malah oke ya? Nggak apa-apa. Ya gitu. Jadi sekitar kapasitas 10-15 liter. Pertama awalnya kalau uji coba 5 liter. Nah 5 liter itu uji coba sampai pemakaiannya. Terus mulai produksi itu sekitar 10-15 liter. Itu nggak bisa saya titip-titip ke warung 15 liter cuma bisa jadi berapa. Kalau misalkan kita pakai kemasan yang kecil-kecil itu kan berarti sudah teknologi tinggi. Pengemasannya pakai mesin dan sebagainya, dan modalnya pasti lebih dari 100 juta. Dan kelas saya yang baru lulus lulus kuliah di tahun 2018 baru lulus kuliah, kan tidak ada modal, tapi saya sudah ngajar. Akhirnya dari penghasilan mengajar itu saya belikanlah rodok ngeyel, istilahnya beli seharga 60 ribuan lah modal ya. Jadi modal 60 ribuan,
beli bahan yang saya dapat saja, tidak semuanya. Coba buat belum pakai parfum itu, jadi belum pakai parfum. Intinya sabun bisa bersih, fokusnya gitu dulu. Terus parfum coba cari di parfum-parfum yang ada di sekitar sini, pengennya kan gitu. Terus jadi itu dengan modal 60.000 itu 1 liternya kenanya sekitar 10.000 dan 10.000 itu saya edarkan. Nah, jadi botol-botolan 10.000-an saya edarkan. Kalau ke rumah-rumah itu biasanya belum meyakinkan orang. Nah, awakmu lulusan bahasa Inggris kok tiba-tiba sabun kan biasanya iki sabun apa jelly ya. Iki sabun apa jelly. Ya pokok sana Nutrijel dan sebagainya. Ya, makanya itu saya coba cari pasar yang belum kenal. Dengan punya sedikit niat jahat, lek ndak api aku kabur. Oh gitu ya. Awalnya gitu, tapi ya sebenarnya enggak jadi. Sebenarnya lebih ke prospek semoga berhasil gitu lah. Amin. Tapi kalau misalkan orang yang tidak dikenal kan kita lebih tidak malu gitu, pede gitu loh. Pede. Ngomongnya tidak dipakai itu maksudnya kabur itu adalah kita nggak ke situ lagi gitu loh. Kita nggak ke situ lagi. Bukan kabur terus ternyata bikin dampak yang buruk terus kita kabur enggak. Kalau sabun insya Allah tidak terlalu berbahaya lingkungan. Apalagi ya. Nah itu jadi dari bahan yang akhirnya jadi 10.000-an itu saya edarkan sampai ketemu nanti itu, kalau ceritanya panjang ya sebenarnya, sampai ketemu itu 10.000 ternyata mahal. Ketemu mahal, akhirnya mulai memutar otak gimana caranya mendapatkan sabun yang murah. Gitu. Oke, siap. Jadi berawal dari kuliah bahasa Inggris, akhirnya mendirikan sebuah perusahaan atau produksi yang bisa dibilang autodidak Mas ya. Tidak iya, tapi ya tetap belajar dari internet lah. Oh gitu. Nah, sebenarnya kan istilah autodidak itu bukan berarti kita tidak tahu sama sekali kan, tetap kita browsing, kita tanya-tanya. Cuman bedanya kalau istilah otodidak kan kita tidak belajar secara formal gitu. Oh gitu. Di les-lesan tidak kursusnya. Ya, Anda pasti bisa juga. Ya enggak lah. Saya pakai sabunnya aja. Amin ya. Ya, sekarang pertanyaan Mas. Di masa pandemi ini kita tahu kan Mas ya. Kan banyak sekali usaha collab, mulai dari usaha yang besar sampai yang terkecil lah. Mas Abdurrahman bagaimana? Bagaimana Mas Abdurrahman itu? Wah, malah melejit. Malah melejit Mas. Oh. Nah, di awal dulu memang sempat melejit. Kenapa? Karena adanya permintaan sabun cuci tangan dan itu adalah ranah saya. Wah. Berarti Anda yang butuh cuci tangan datang ke sini ya. Sampai-sampai pernah saya itu ada apa ini? Kerjasama ada rencana kerjasama dengan beberapa pihak, bahkan sampai dari kantor Bea Cukai di Surabaya itu diminta untuk memproduksi sabun batang. Dan ya ternyata sabun batang itu agak susah karena seharusnya pakai mesin kan ya. Harusnya pakai mesin dan cetakannya itu pengennya yang bagus, sedangkan kita belum ada alat cetak. Kalau alat cetak gulali bisa ada. Nah, tapi kalau alat cetak sabun dan apalagi itu kan juga ada standarnya, ukurannya berapa, besarnya, terus gramnya. Jadi besar begini harus ukurannya, beratnya itu harus sesuai. Nah, itu berat, susah. Nah, akhirnya nggak jadi. Padahal itu dulu sudah sempat hampir kontrak, hampir deal itu 30 juta. Terus kenapa nggak jadi? Apa ya? Terus akhirnya nggak jadi karena membutuhkan modal yang banyak dan karena saya juga karena saya bisnis dari modal kecil, saya khawatir nanti kena tipu-tipu. Tapi sebenarnya kalau lembaganya asli karena mereka punya lisensi juga, punya surat apa ya? Izin. Perintah gitu. Kan surat perintah dari sana itu, dan nantinya itu sabun itu akan dibagikan ke masyarakat. Oh gitu. Terus ada juga yang sudah deal itu dari Kandat Kediri, salah satu desa yang ada di Kandat berarti kecamatan. Nah, salah satu desa di Kandat. Salah satu desa di Kandat, saya lupa namanya lebih jelasnya. Itu juga datang ke kita pakai surat itu juga, minta dibuatkan sabun cuci tangan untuk masyarakat di sana sejumlah 1.500. Jadi untuk 1.500 masyarakatnya, kakak kayaknya setiap rumah. Ini kita buatkan dan itu jumlahnya besar. Jadi pas waktu itu melejit banget. Sebelum ada banyak mafia-mafia yang bikin sabun juga. Jadi kita masih sudah dikenal sebagai pembuat sabun. Dan setelah itu banyak orang yang jadi mulai tiru-tiru lah, nggak tiru-tiru sih, apa ya, ikut-ikutan jualan atau menyaingi lah. Jualan. Jadi
di saat yang lain itu ya, kayak bisnis makanan, lain sebagainya lah, itu kolaps, Mas Abdurrahman ini salah satu yang memanfaatkan situasi. Ya, Mas, Tapi ya? tambahan, Iya. ada juga apa ya ini istilahnya, penciutan penghasilan juga ada. Ada juga, Mas. Ada Gimana? masanya itu Hmm. ketika langganan-langganannya sudah bekerja sama, sudah ya mitra lah dengan kita, itu ada yang kolaps juga. Akhirnya kan keuntungan jadi menurun juga. Jadi banyak yang tutup, laundry-laundryan tutup, rumah makan tutup. Kan kita tahu di sekitar kita banyak ya rumah makan tiba-tiba tutup. Nah beberapa itu langganan saya. Oh gitu. Jadi tiba-tiba tutup. Akhirnya nggak jadi lanjut. Akhirnya berhenti di situ. Tapi ya karena kita juga berusaha, alhamdulillah dengan yang lainnya masih ada beberapa yang muncul, kita coba tawarkan, ternyata cocok ya, akhirnya tambah dan tambah susut, pasang surut jadi Ya. ada tambahnya, ada kurangnya. Ya, jadi begitulah kisah daripada Mas Abdurrahman. Berapa menit? Stop, gampang. Kisah dari Mas Abdurrahman yang dimana berawal dari bahasa Inggris, dia memberikan sebuah usaha dengan keinginan mensejahterakan, Mas ya, memberikan kesejahteraan kepada orang lain. Ini tidak hanya menjadi pekerja, tapi juga mempekerjakan orang lain dengan memberikan gaji, yang itu insya Allah akan memberikan kesejahteraan tidak langsung kepada orang-orang tersebut. Seperti itu, Mas Abdurrahman ya. Terakhir, Mas Abdurrahman, kira-kira gimana, Mas, untuk mungkin teman-teman kita yang akan lulus atau yang baru saja lulus atau yang sudah lulus bertahun-tahun yang lalu tapi masih bingung harus ngapain, mungkin mereka ingin punya ide usaha lah, ingin punya nggak tips khusus untuk mereka ini, itu gimana? Semoga Ya, jangan biasakan kita itu orientasi menjadi karyawan. Orientasi orang lulus biasanya karyawan. Dari dulu kan seperti itu. Engkau nggak pinter jadi dokter itu kan karyawan. Pinter jadi polisi ya karyawan. Pinter engkau gampang golek penggayaan jadi karyawan. Cobalah kita ganti orientasi itu menjadi kita akan bisa membuka usaha. Berarti dengan itu nanti kita bisa mempekerjakan banyak orang, tapi bermanfaat untuk orang banyak. Tapi sebenarnya kalau dibilang saya juga masih berkembang, saya bukan berarti saya itu orang yang sukses, enggak. Dan kalian juga ya seperti yang bilang masih beberapa, kalau boleh jujur sebenarnya masih 2. Jadi tidak bisa banyak, tidak bisa dikatakan sukses, belum dikatakan sukses, tapi ya alhamdulillah sudah berjalan. alhamdulillah.